Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Nidia Kurniasari, Valdo Leo, Enda Anastasia Burubangun, Rafa Dial Clarissa. Kesempatan kali ini, kami menuliskan esai dengan judul Strategi Kebijakan Fiskal pada Produksi dan Inflasi dan dalam Perekonomian Indonesia di tengah dampak era pandemi COVID-19. Kami akan mempresentasikannya. Next. Latar belakang. Wabah COVID-19 telah menyebar ke hampir 199 negara dan mempengaruhi seluruh dunia. Penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak ekonomi terbesar bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan menjaga jarak. Hal ini bertujuan untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang sehat dalam jarak tertentu untuk mengurangi infeksi. Selanjutnya adalah landasan teori dari esai yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau pengeluarannya untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran atau pendapatan untuk program-program tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, yang kedua pencegahan pengangguran, dan yang ketiga itu stabilitas harga. Next. Yang kedua yaitu pengeluaran harga. Pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk menjalankan fungsi dan kegiatan pendanaannya untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga yaitu pendapatan negara. Penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan pemerintah dalam negeri dan hibah. Yang keempat yaitu teori inflasi. Inflasi adalah keadaan perekonomian di suatu negara yang pada umumnya cenderung atau terus-menerus menaikkan harga barang dan jasa dalam jangka waktu yang lama, akibat tidak seimbangnya aliran uang dan barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi yang pertama itu inflasi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua, inflasi karena dorongan penawaran atau cost push inflation. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu pertama tentang kebijakan fiskal untuk penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 masih tercatat turun 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut tercatat makin dalam dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya, 3,1%. Hal ini dipaparkan materi keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui video conference APBN bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 senilai 444,6 triliun atau 35,4% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres nomor 54 2020 senilai 1.254,1 triliun. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada grafik gambar tersebut. Next. Next. Kebijakan fiskal untuk pengeluaran negara, beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk efisiensi sisi pengeluaran, yaitu yang pertama ada penerbitan surat utang atau SUN dalam angka rupiah untuk menekan pembayaran bunga. Yang kedua, melakukan refocusing APBN 2020. Yang ketiga, konsekuensi hukum terhadap penyelewengan dana penanggulangan COVID-19. Selanjutnya, ada strategi kebijakan fiskal terhadap output perekonomian Indonesia, yaitu tentang dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Sehingga apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian, maka akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Next. Strategi kebijakan fiskal terhadap inflasi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga sudah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dalam PP nomor 23 tahun 2020 sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor real maupun sektor keuangan. Yang kedua, mengeluarkan kebijakan new normal berdasarkan surat edaran atau SE Menteri Kesehatan nomor HK
0201 Menkes 335/2020 tentang sektor jasa dan perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan mengontrol pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif untuk mengatasi COVID-19. Di bidang perpajakan, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengalihkan kegiatan dan redistribusi anggaran. Di sisi pendapatan, pemerintah perlu memperhatikan kontribusi penerapan PPN dan PPh badan, dan di sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut, mengutamakan kegiatan pencegahan pandemi COVID-19, dan memprioritaskan pengurangan defisit anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.